Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Farhan Nur Rahman, di sini sebagai moderator dengan NIM belakang 057. Eh, Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk presentasi pada siang hari ini. Presentasi pada pertemuan ke-13 kali ini akan dipresentasikan oleh Ananda Ramdaniel. Untuk Ananda Ramdaniel, saya persilakan untuk mempresentasikan materi pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Aku izin share screen ya. Oke, jadi topik kita kali ini ya, adalah gender yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ramdhaniel Emil Fernando dari kelas Matematika 2022 U dengan EM 220302 14034. Oke, oke. Pendahuluan. Gender di Indonesia saat ini merupakan isu nasional yang diatur oleh pengaruh utamaan gender atau disingkat PUG melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Instruksi ini mewajibkan setiap institusi pemerintah melaksanakan pengaruh utamaan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pembangunan. Kebijakan PUG juga diterapkan di bidang pendidikan melalui Aturan Nomor 34 Tahun 2008. Konsep gender dibahas dengan membahas gender dan seks, peran ideologi patriarki, dan ketidakadilan gender di masyarakat. Pembahasan tentang gender dan jenis kelamin. Gender adalah konsep yang berkaitan dengan peran dan identitas sosial yang dilekatkan pada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Sebuah peran gender mencakup sejumlah karakteristik termasuk penampilan, pakaian, perilaku, kepribadian, pekerjaan, seksualitas, dan tanggung jawab keluarga. Sebagian besar dari peran-peran ini ditentukan oleh masyarakat, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial. Peran gender ini terbentuk melalui proses sosialisasi dan pembelajaran, di mana individu dipaksa untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku. Peran gender dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan keluarga, pendidikan, media, agama, dan tradisi. Setiap faktor ini dapat mempengaruhi cara individu memandang peran gender dan identitasnya. Misalnya, dalam masyarakat patriarki, laki-laki dianggap memiliki kekuasaan dan dominasi atas perempuan, dan perempuan dipaksa untuk mematuhi peran gender yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih egaliter, peran gender dapat menjadi lebih fleksibel dan terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara gender dan jenis kelamin atau seks juga perlu dipahami dengan benar. Jenis kelamin atau seks menunjuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, termasuk perbedaan dalam struktur tubuh, komposisi kimia dan hormon, serta kemampuan reproduksi. Sementara itu, gender berkaitan dengan konstruksi sosial yang terbentuk dari pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai karakteristik laki-laki dan perempuan. Istilah gender seringkali dianggap sebagai urusan perempuan, karena seringkali peran-peran yang berkaitan dengan perempuan seringkali menjadi fokus isu gender. Namun, sebenarnya isu gender juga berlaku untuk laki-laki. Laki-laki juga memiliki peran gender yang harus dijalankan, dan mereka juga dapat mengalami tekanan sosial untuk memenuhi harapan-harapan yang ada. Minimnya kehadiran laki-laki dalam kegiatan yang bertajuk gender juga harus diatasi. Laki-laki perlu didorong untuk lebih memahami isu-isu gender dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan gender. Melalui partisipasi aktif ini, laki-laki dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu gender dan mempromosikan kesetaraan gender yang lebih baik di masyarakat. Penting untuk memahami bahwa konsep gender bersifat dinamis dan berubah seiring waktu dan perubahan sosial. Dalam masyarakat yang patriarkal seperti Indonesia, gender seringkali dilihat sebagai masalah perempuan dan upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Namun, kesetaraan gender sebenarnya juga penting bagi laki-laki karena konstruksi sosial tentang gender yang kaku dan stereotipikal juga dapat mengekang kebebasan laki-laki dalam mengekspresikan diri dan menentukan pilihan hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep gender dan menumbuhkan sikap yang inklusif dan menghormati keragaman gender.
Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan pengenalan konsep gender di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat, serta dengan memperkuat perlindungan hukum terhadap kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Pembahasan selanjutnya tentang ideologi patriarki dan konstruksi gender. Patriarki adalah sebuah sistem kekeluargaan yang telah dianut oleh banyak kelompok masyarakat di seluruh dunia selama ribuan tahun. Sistem ini menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan kuat, sedangkan perempuan dianggap sebagai pihak subordinat yang lemah dan tidak berdaya. Definisi patriarki menurut Chow adalah prinsip dominasi laki-laki yang membentuk struktur dan sistem ideologi dominan. Hal ini dapat dilihat pada tatanan masyarakat di mana kaum laki-laki mendominasi kekuasaan, kepemilikan harta, dan pembagian kerja. Tradisi patriarki terdiri dari serangkaian hubungan sosial yang dibangun antara kaum laki-laki dengan basis materi yang mereka miliki serta saling ketergantungan dan solidaritas di antara mereka. Hubungan tersebut memungkinkan kaum laki-laki untuk memperoleh dominasi terhadap kaum perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kaum laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki menyebabkan terjadinya proses hegemoni oleh kaum laki-laki terhadap perempuan. Proses ini terjadi secara bertahap dan sistematis sehingga ideologi patriarki telah terinternalisasi ke dalam pikiran dan perasaan perempuan. Seiring berjalannya waktu, perempuan telah mengambil dan meniru nilai-nilai yang ditetapkan oleh patriarki, seperti perilaku feminin dan tunduk pada kaum laki-laki. Sebagaimana dikemukakan oleh Millet, Berpak 2017, patriarki memaksa perempuan untuk menerima ideologi feminin yang membuat status perempuan menjadi rendah. Ideologi yang hegemonis ini menembus semua aspek kehidupan sehari-hari dan kesadaran manusia, sehingga menjadi bagian dari common sense dan menyebabkan terjadinya internalisasi pada pihak yang subordinat sebagai ekspresi sikap menyerah dalam kekuasaan berlakunya ideologi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa patriarki tidak hanya mempengaruhi hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan, tetapi juga menentukan peran dan identitas gender yang diterima oleh setiap anggota masyarakat. Di Indonesia, konsep patriarki terlihat sangat kuat, terutama di daerah-daerah yang masih menganut adat istiadat, seperti yang diungkapkan oleh Darni pada 2021. Perempuan di Jawa dituntut untuk patuh kepada laki-laki dan memiliki sifat-sifat seperti lemah lembut, menghormati dan mematuhi perintah laki-laki, seperti bapak, saudara, dan suami. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho pada tahun 2011, di mana perempuan di Indonesia dianggap sebagai the second sex dan harus selalu ingin dilindungi oleh laki-laki. Dalam hal ini, perempuan harus tunduk dan mendukung kebutuhan, keinginan dan kepentingan laki-laki, yang kemudian membalas kepatuhan perempuan dengan cara yang diharapkan perempuan. Dalam konteks Indonesia, patriarki juga terlihat dalam struktur keluarga yang masih sangat patrilineal, di mana kepemimpinan keluarga dan pewarisan harta kekayaan hanya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan dianggap sebagai pihak yang hanya memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan tidak diizinkan untuk mewarisi harta kekayaan atau memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang setara dengan laki-laki. Hal ini memperkuat dominasi laki-laki dalam struktur sosial dan ekonomi serta membuat perempuan sulit untuk meraih kesetaraan gender. Patriarki juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perempuan yang dianggap sebagai pihak yang rentan dan memerlukan perlindungan, sehingga seringkali perempuan menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk mengubah pola pikir dan tatanan masyarakat yang masih menganut patriarki. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan dan pengajaran yang mempromosikan kesetaraan gender dan menumbuhkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk mendorong perempuan agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik serta memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam bidang pekerjaan dan pendidikan. Dalam rangka untuk mencapai kesetaraan gender, penting untuk memahami dan mengakui adanya pengaruh patriarki dalam masyarakat kita. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah ini, kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi ketidakadilan gender dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang. Pembahasan selanjutnya tentang bentuk ketidakadilan gender. Diskriminasi gender adalah praktik diskriminatif yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang. Diskriminasi gender sering terjadi di banyak area kehidupan, seperti keluarga, masyarakat, dan tempat kerja. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk, termasuk stereotip gender, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan.
Stereotip gender adalah gambaran stereotip yang diberikan pada salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Contohnya adalah anggapan bahwa perempuan lebih cenderung lemah dan tidak mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik. Subordinasi adalah suatu kondisi di mana salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh subordinasi terjadi ketika perempuan hanya dianggap sebagai pengurus pekerjaan domestik dan bukan sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Marginalisasi terjadi ketika salah satu jenis kelamin ditinggalkan atau dipinggirkan dari arus utama atau pekerjaan utama, yang kemudian berakibat pada kemiskinan. Misalnya, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh perempuan secara manual, ini dilakukan oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Beban ganda terjadi ketika salah satu jenis kelamin memiliki lebih banyak beban kerja dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Beban ganda banyak dialami oleh perempuan yang bekerja mencari nafkah karena mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik atau psikologi seseorang, baik yang bersifat fisik seperti pemukulan atau pemerkosaan, maupun non fisik seperti hinaan, pelecehan seksual, dan ancaman. Kekerasan dapat terjadi di rumah maupun di luar rumah. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah salah satu cara untuk mengatasi ketidakadilan gender. Kesetaraan gender dimaksudkan agar baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, serta mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Pada level individu, kesetaraan gender memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengejar tujuan hidup mereka. Hal ini mencakup hak untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan yang penting bagi kehidupan mereka. Kesetaraan gender juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memiliki kontrol atas tubuh dan kehidupan mereka sendiri, termasuk hak untuk memiliki apakah akan menikah atau memiliki anak. Namun, terwujudnya kesetaraan gender masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti adanya norma dan budaya patriarki yang masih berlaku di banyak masyarakat, serta kurangnya akses dan kesempatan bagi perempuan di berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini juga dapat terlihat dari ketidaksetaraan upah dan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan, serta rendahnya representasi perempuan di lembaga-lembaga politik dan publik. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya dari seluruh pihak, baik individu, warga, masyarakat, maupun pemerintah. Upaya tersebut dapat meliputi edukasi dan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, perubahan norma dan budaya patriarki, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan akses dan kesempatan bagi perempuan di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender seperti kebijakan kesejahteraan sosial, penghapusan diskriminasi dalam undang-undang, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk perempuan. Pemerintah juga dapat mendorong perusahaan dan institusi untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti upah yang sama untuk laki-laki dan perempuan dengan posisi dan kualifikasi yang sama. Dalam rangka mengatasi ketidakadilan gender, kita semua perlu memahami pentingnya kesetaraan gender dan berpartisipasi aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender di lingkungan sekitar kita. Dengan melakukan hal ini, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua orang. Lalu pembahasan selanjutnya tentang pengaruh utamaan gender PUG dalam pembangunan. Ketidakadilan gender masih sering terjadi di Indonesia meskipun secara teoritis, undang-undang di negara ini tidak mengizinkannya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengadopsi program pengaruh utamaan gender PUG yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. PUG dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan yang ada sampai tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. PUG sendiri merupakan hasil dari konferensi PBB untuk perempuan 4 di Beijing pada tahun 1995. Saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG didasarkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Konsep PUG selanjutnya dituangkan secara legal dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional. Pengaruh utamaan gender sendiri adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dalam hal ini, tujuan pengaruh utama gender adalah untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dalam program pembangunan nasional yang perspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar hukum tersebut merupakan satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mengikuti kesepakatan internasional, serta desakan masyarakat sipil agar pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkret dan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, program PUG telah dilaksanakan oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Program PUG sendiri memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi sosial yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal mewujudkan kesejahteraan gender. Dalam hal ini, PUG bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Program ini dilakukan melalui strategi pengaruh utama gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. PUG juga mempromosikan partisipasi perempuan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu aspek penting dalam implementasi PUG adalah pendidikan. Pendidikan menjadi kunci untuk memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk mengakses pendidikan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan kemampuan dan potensi mereka. Selain itu, pendidikan juga membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu gender yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pendidikan yang disediakan di seluruh negeri memperhatikan kesetaraan gender. Selain pendidikan, PUG juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Program-program pemberdayaan ekonomi perempuan seperti pelatihan keterampilan, akses terhadap kredit dan dukungan bisnis telah diluncurkan untuk membantu meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ekonomi. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan serta mengurangi kesenjangan gender di bidang ekonomi. Namun, meskipun PUG telah diluncurkan dan berbagai program telah diimplementasikan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut meliputi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem hukum, kekerasan terhadap perempuan, dan kesulitan dalam memperoleh akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan keluarga. Selain itu, masih ada anggapan yang menganggap perempuan hanya sebagai pembantu di rumah tangga dan dianggap kurang kompeten dalam bidang-bidang tertentu. Anggapan tersebut terkadang membatasi partisipasi perempuan dalam bidang-bidang tertentu, termasuk dalam politik dan kepemimpinan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar dan konsisten dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Dalam kesimpulannya, program pengaruh utama gender merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Melalui PUG, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Namun, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan tujuan tersebut, dan dibutuhkan upaya yang lebih besar dan konsisten dari seluruh pihak untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Kesimpulan yang pertama, gender dan seks sering dipahami secara rancu. Seks adalah jenis kelamin yang lebih berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang. Seks merupakan pemberian Tuhan bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Gender merupakan bentukan masyarakat yang bisa berubah. Perbedaan seksual berdampak pada terciptanya fungsi dan peran seksual yang kodrati yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, para seks bersifat melekat. Peran gender adalah peran yang lahir karena konstruksi. Perbedaan peran gender tidak menjadi masalah ketika tidak menimbulkan ketidakadilan yang menyebabkan timbulnya diskriminasi. Yang kedua, ideologi arki didasarkan pada prinsip dominasi laki-laki yang membentuk struktur dan sistem ideologi dominan. Laki-laki berada di posisi superordinat sebagai pihak yang mendominasi, sedangkan kaum perempuan merupakan pihak subordinat. Dominasi laki-laki terhadap perempuan telah disosialisasikan sejak anak dalam kandungan dan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga terbentuk stereotip gender dalam masyarakat. Yang ketiga, ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi di keluarga, masyarakat, serta di tempat kerja dalam berbagai bentuk, yaitu stereotip, subordinasi, beban ganda, kekerasan, dan ketidakmandirian perempuan.
Ketidakadilan gender secara bertahap telah dilakukan proses edukasi dan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Sebuah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dalam berbagai bidang. Terakhir, pengarusutamaan gender merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan gender. Kesetaraan dan keadilan gender yang telah diperoleh perempuan diharapkan dapat menjadi semangat dan modal berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan penanaman konsep gender di perguruan tinggi ini merupakan salah satu upaya PUG. Diharapkan gender bisa dipahami sehingga tumbuh sensitivitas gender dan akhirnya bisa bersikap responsif gender. Sekian penjelasan saya tentang gender. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab sudah. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan Ananda Rehan Rizky. Terima kasih atas kesempatannya, Ananda Farman. Pertanyaan saya, bisakah stereotip gender berubah? Terima kasih. Bagaimana Ananda Ram? Apakah mau langsung dijawab atau ditahan dulu? Kita dulu aja. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini kalau belum ada yang mau bertanya, aku jawab punya Rehan dulu ya. Oke, punya Rehan tadi pertanyaannya, bisakah stereotip gender berubah? Eh, menurut saya, stereotip gender dapat berubah melalui proses sosialisasi yang berkesinambungan dan pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender. Stereotip gender dibentuk oleh budaya dan lingkungan sekitar, sehingga perubahan budaya dan kesadaran gender dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peran gender. Salah satu contoh perubahan stereotip gender adalah dengan pendidikan dan kesadaran gender yang lebih baik. Pendidikan dapat membantu mengubah persepsi masyarakat tentang peran gender dan mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender kepada generasi muda. Selain itu, pengakuan atas kontribusi dan potensi perempuan di berbagai bidang dapat membantu mengubah stereotip gender yang memandang perempuan sebagai pihak yang lemah dan tidak mampu. Mana, Rehan? Apakah Apakah mau menjawab? Selamat menjawab, Ananda Ram. Terima kasih. Masya Allah. Ya, terima kasih kembali. Masya Allah. ada yang bertanya dari kolom chat, Ananda Saidah Umi Habibah, bagaimana pendapat Anda tentang memasak dan mengasuh anak merupakan kodrat perempuan? Silakan Ananda Ramdhanya, apakah mau dijawab atau ditahan dulu? Langsung tak jawab ya. Sebenarnya pandangan tentang peran perempuan dalam memasak dan mengasuh anak dapat berbeda-beda di setiap budaya dan masyarakat.
Karena saat ini terdapat tren di berbagai negara yang mengarah ke peran perempuan yang lebih luas dalam masyarakat dan anggapan bahwa tugas domestik seperti memasak dan mengasuh anak adalah tanggung jawab bersama bagi pasangan suami istri. Namun, masih banyak juga yang percaya bahwa memasak dan mengasuh anak adalah kewajiban perempuan. Yang terpenting bagi saya, penting untuk menghindari stereotip gender yang membatasi perempuan untuk hanya terfokus pada pekerjaan rumah tangga dan peran domestik. Setiap individu memiliki potensi yang unik dan tidak terbatas oleh jenis kelamin atau gender. Dan penting untuk memberi kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengembangkan potensi mereka. Begitu. Bagaimana? Apakah dapat menjawab? Masya Allah, sama-sama. Baiklah, dikarenakan waktunya sudah mepet, cuman 2 pertanyaan saja. Eh, kita Terima kasih teman-teman yang sudah eh, berpartisipasi pada Zoom kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.